Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zinedin Moidan Nustian. Saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Envy atau aplikasi pengolah citra Envy 4,7. Tutorialnya saya akan jelaskan. Pertama-tama masukkan dulu citra Landsatnya dari band 1 sampai band 8. Dimasukkan bandnya dari band 1 sampai band 8. Nah, lalu di Envy ini ada dua, ada grayscale dan RGB color. Yang pertama kita coba dulu grayscale. Grayscale ini hanya untuk satu band, jadi kita coba untuk grayscale ini dengan band 2. Kita lihat, bisa dilihat di sini ada citra Landsat band 2 yang sudah ada di grayscale. Nah, kemudian kita lalu kita sekarang lihat ke RGB color, dikarenakan dibutuhkan kombinasi band untuk menghasilkan warna-warna. Nah, untuk di sini kita mencoba RGB 764 atau RGB urban. Yang pertama kita new display dulu untuk display 1-2 nya, lalu kita pilih band 6 nya, lalu dipilih juga band 4 di B nya, lalu setelah itu tinggal di load. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada band 764 urban. Lalu kita link display supaya display 1 dan display 2 ini tergabung. Bisa dilihat terkoneksi, jadi kemanapun display 1 dan display 2. Lalu kita tutup saja untuk display 1-nya. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk Envy ini tutorial selanjutnya adalah tutorial layer stacking. Nah, dikarenakan layer stacking ini adalah penumpukan layer band, jadi untuk band ini jadi tidak perlu memasukkan band satu-satu lagi seperti tadi 764. Nah, sekarang kita coba layer stacking dari 764 ini, dimasukkan satu-satu 764. Untuk koordinat sistemnya kita pakai UTM, lalu untuk dimasukkan enter input file name-nya, terus disimpan di folder sesuai ya. Lalu kita beri nama composite 764 UTM. Lalu kita klik OK saja. Ditunggu sebentar, nanti akan muncul komposit dari 764. Nah, dengan adanya komposit 764 ini jadi tidak perlu ribet lagi memasukkan satu-satu band, dikarenakan bandnya sudah tercampur menjadi satu. Lalu setelah melakukan komposit, kita langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutnya yaitu image sharpening. Kita pilih ground spectral sharpening, kita pilih composite 76 UTM atau yang low bandnya. Lalu kita pilih yang high resolution bandnya, yaitu band 8, yaitu band 8 itu memiliki high resolution, yaitu panchromatic untuk menajamkan citranya. Lalu kita enter output file name-nya, lalu kita
masukkan pangkal mati komposit 764 UTM. Lalu kita klik OK, lalu ditunggu saja, dan nanti untuk pangkal matiknya akan muncul seperti tadi, komposit 764. Nah, sudah selesai untuk pangkal matik 764 UTM nya. Lalu kita coba untuk pangkal matik 764 UTM nya, kita coba di new display, di display 2. Lalu kita coba pangkal matiknya, tinggal di load band saja. Nah, bisa dilihat pangkal matik untuk ini lebih tinggi resolusinya, yang pangkal matik 764 UTM ini. Dan untuk pangkal matik ini bisa dilihat sudah tidak bisa lagi di link display. Nah, saat kita pindahkan akan muncul notifikasi seperti itu, dikarenakan tingkat resolusinya yang sudah berbeda daripada komposit 764. Karena band 8 ini memiliki tingkat resolusi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Mungkin itu saja untuk pangkal matik. Kita langsung
lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pemotongan band, pemotongan citra satelit. Nah, untuk pemotongan citra satelit ini pertama kita masuk ke ROI atau kita masuk ke ROI atau line of interest, lalu kita klik ROI tool, lalu kita klik image. Untuk ROI type-nya kita pilih yang rectangle karena kita akan memotong. Untuk daerah yang akan dipotongnya ini kita akan memilih daerah Kota Bandung. Kita perbesar dulu supaya untuk mempermudah pemotongan peta citra landscape Kota Bandung ini. Diklik fullnya, lalu di klik kanan akan muncul warna merah seperti itu. Lalu setelah itu kita ke file, lalu save file as, lalu ada invite standar, lalu di import file kita pilih yang composite 764 UTM, lalu kita klik OK. Lalu setelah itu kita import file, di spatial subsetnya kita pilih yang tipe ROI. Sebenarnya bisa memakai image atau maps, tapi kita pakai ROI saja untuk tipe itunya. Diklik OK, nanti akan terpotong. Enter output file namanya terlebih dahulu, kita beri nama composite 764 UTM cut karena sudah terpotong. Open, lalu klik OK. Nah, sudah ada. Coba kita load di display dan bisa dilihat untuk komposit 764 UTM yang di cut ini gambarnya menjadi lebih jelas dan warnanya menjadi lebih jelas juga, bisa dilihat dibandingkan tadi dimana sebelum dipotong warnanya sedikit berbeda dan kurang jelas. Nah, setelah itu kita mungkin ke tahap selanjutnya dari tutorial ini, yaitu klasifikasi ini ada supervised dan unsupervised. Yang pertama kita supervise dulu, tapi untuk supervise ini kita pakai ROI, lalu kita klik image directory terlebih dahulu. Kita klik image, ROI type-nya sudah polygon. Nah, kita tandai misalnya pemukiman di sini yang berwarna kuning itu pemukiman, kita tandai. Yang warna merah tandai beberapa titik. Bisa ditandai beberapa titik dari ini. Lalu kita ganti nama ROI-nya menjadi pemukiman, lalu kita klik new region kembali, new region, lalu kita ganti ininya, misalkan kita mau menginikan yang badan air yang biru-biru. Kita klik saja, kita tandai yang bagian biru-biru itu. Tandai saja yang bagian biru-biru. Nah,
lalu kita klik badan air, kita klik new region kembali. Kalau kita sekarang ke kawasan hijau, kita klik kawasan hijau yang ada di peta, kita bikin lainnya sama seperti tadi di pemukiman dan juga badan air. Yang daerah lahan hijau yang diperkirakan ini merupakan daerah kawasan hijau bisa ditandai dengan ROI. Kita tandai. Lahan hijau, lalu kita tik region lagi, mungkin seperti tanah sawah bisa ditambahkan ke regionnya. Bisa dilihat yang kira-kira seperti tanah sawah, kita bisa ROI atau tandai beberapa titik untuk kawasan persawahan. Nah, lalu kita ke transform, kita ke klasifikasi, ke supervise, lalu kita pilih yang maksimum likelihood, kita pilih yang composite 76 UTM, lalu kita pilih OK, kita pilih klik semuanya tadi yang sudah ada regionnya, lalu kita pilih class file name-nya, yang satu kita pilih nama kelas composite 76 UTM. Lalu yang satu lagi kita beri nama rule 764 UTM. Lalu setelah itu kita klik OK saja. Nah, kalau kita lihat kelebihan dari supervise ini dilakukan bila kita sudah tahu atau pasti sudah mengetahui daerah itu merupakan daerah apa. Misalnya tadi seperti pemukiman kan sudah terlihat, dan apabila jika kita tidak tahu, mungkin bisa dilakukan otomatis dengan melakukan klasifikasinya dengan melakukan unsupervised, bukan menggunakan supervised yang tadi kita pakai. Nah, sekarang kita ke supervised, kita pilih yang composite 764 UTM, lalu kita pilih langsung OK saja. Untuk number of class-nya kita jadikan 4, lalu masukkan file name-nya. Kalau unsupervised ini merupakan pengklasifikasian secara otomatis, berbeda dengan tadi supervised yang kita harus menentukan duanya terlebih dahulu. Kita load saja yang unsupervised dan bisa dilihat sudah otomatis seperti yang warna ungu. Bisa dilihat ini merupakan daerah pemukiman sepertinya. Unsupervised ini menjadi lebih detail dikarenakan ini merupakan otomatis disesuaikan dengan data statistik yang ada di sana. Nah, kemudian kita mungkin ubah ininya ke vektor supaya bisa digunakan atau dianalisis di
uh, ArcGIS. Nah, kita pilih semuanya kelasnya. Lalu masukkan namanya. Lalu kita masukkan namanya, yaitu menjadi vektor, supaya nanti bisa dipakai di ArcGIS atau ArcMap. Kita tunggu. Untuk perubahan dari raster ke vektor ini membutuhkan waktu yang sedikit lama, maka dari itu pengangkatan dari suatu citra atau landsat ini sangat membantu proses, dikarenakan dapat mempercepat waktu. Karena untuk area yang lebih besar akan kemungkinan gagal dan mungkin akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi dengan petanya diperkecil akan mempermudah raster menjadi vektornya. Kita tunggu saja.
setelah tadi sudah jadi vektornya yang sudah dibuat, kita coba buka download saja. Nah, bisa dilihat bahwa sudah menjadi vektor data tadi yang dari kita yang sudah ini dari rasternya. Lalu kemudian kita save menjadi file SHP supaya bisa dibuka di ArcGIS. Kita coba untuk merubah menjadi itu, kita menjadi save file, lalu kita klik, kita beri nama sesuai dengan yang kita mau. Save file 764 composite. Unsupervised, lalu kita klik OK. Kita tunggu saja, dan nanti akan menjadi file SHP yang bisa dibuka di ArcGIS atau ArcMap. Sepertinya sudah selesai. Mungkin untuk ininya kita coba cek di apakah sudah ada tadi save filenya, dan jika sudah ada kita buka nanti di ArcGIS. Ternyata sudah ada file save filenya. Lalu kita sekarang coba buka ArcMap. Supaya bisa dibuka di ArcMap. Tunggu saja akunnya terbuka. Selanjutnya terbuka, kita coba tarik saja file SHP-nya ke ArcGIS-nya secara langsung. Bisa dilihat bahwa sudah bisa muncul peta tanah, peta Citra Landsat Composite 764. Kita ke properties, lalu kita ke simbologi, kita ke kategori, lalu kita class ID atau value, lalu kita klik OK untuk mewarnai file tadi yang sudah kita jadikan vektor, raster yang menjadi vektor. Bisa dilihat ini memang berat, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk di load di aplikasi ArcGIS-nya. Jadi untuk data dari NV ini bisa menjadi data sekunder bagi sistem informasi geografis
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tutorial dari aplikasi Envy. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.